हमारी आंखें निकल के बाहर Halo sahabat Mandalika Film 21. Kali ini Mandalika Film akan mengulas film Jawan. Film terbaru yang diperankan aktor legendaris India Shah Rukh Khan bersama Nayantara dan Deepika Padukone. Telah tayang 7 September 2023. Film Jawan menceritakan tentang perjalanan seorang pria yang bertekad memenuhi keadilan untuk masyarakat. Namun suatu hari hatinya menjadi gundah karena melakukan segalanya bukan karena keadilan, melainkan untuk membalaskan dendam kematian orang tuanya. Penasaran dengan filmnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Awal film di sebuah perkampungan, Juju dan ibunya menemukan seorang pria yang terbawa arus sungai. Mereka menyelamatkannya. Oleh ketua suku, pria tersebut diobati. Peluru dari tubuhnya dikeluarkan, lalu dia dibalut perban. Beberapa bulan kemudian, kampung mereka diserang. Juju dan ibunya juga akan menjadi korban. Sang kepala suku memohon kepada dewa untuk keselamatan desanya. Pria yang diselamatkan tadi tersadar, lalu segera menyelamatkan Juju beserta ibunya. Dengan gagah, pria tadi menghabisi semua lawan. Orang di kampung itu bersujud berterima kasih. Mereka memanggil Mesias kepada pria yang telah menyelamatkannya. Pria tersebut hilang ingatan. Dia menanyakan siapa dirinya. Juju berjanji untuk mencari tahu identitas Mesias. 30 tahun kemudian, di Mumbai, seorang wanita hamil bernama Kalki menaiki sebuah metro atau kereta cepat. Di metro itu dia tersambung dengan Helena yang sedang bermain laptop. Dengan terburu-buru, Janvi juga menaiki metro. Di dalam taksi, seorang wanita bernama Alia akan berangkat ke Cakala. Dia mengalami macet akibat terjadi kecelakaan di jalan. Dia memilih menaiki metro. Dia harus membayar 20 rupiah namun tak memiliki uang. Seorang wanita bernama Laksmi yang sedang mengantri di belakangnya membayarkan tiket untuk Alia. Setelah mengetahui Alia naik metro untuk pertama kalinya. Di dekat pintu metro berdiri seorang wanita bernama Eram. Dia seorang dokter. Helena mengatakan pada ketuanya jika mereka sudah siap. Good to go, Chief. Seorang pria tua segera naik. Metro pun berangkat. Helena yang ternyata seorang hacker menghentikan metro tersebut saat masuk ke dalam terowongan. Pegawai stasiun dibuat panik. Kapten metro bernama Abhijit disandra. Ternyata kelima wanita tadi membajak metro. Mereka bersiap melakukan aksinya. Kalki menyamar menjadi wanita hamil untuk menyembunyikan peledak di tubuhnya. Seorang penumpang bermata sipit menyerang Kalki. Dia meminta penumpang lainnya tenang karena dia adalah seorang polisi. Dia meminta teman-teman Kalki melepaskan senjatanya, jika tidak dia akan menembak Kalki. Seorang pria tua yang juga penumpang di sana menghampiri polisi tersebut. Ternyata dia datang untuk melumpuhkan polisi itu. Pria tua itu bernama Vikram Rathore. Dia adalah ketua dari 5 wanita pembajak tadi. Setelahnya Vikram menembak seorang perempuan akibat dari perlawanan polisi tadi. Melihat itu semua penumpang ketakutan. Helena mengarahkan CCTV ke arah wanita yang ditembak tadi hingga membuat pegawai stasiun ketar-ketir melihatnya. Kejadian tersebut viral. Ketua pasukan polisi bernama Narmada ditunjuk bernegosiasi dengan pembajak. Narmada menanyakan mereka bergabung dengan organisasi mana. Vikram memberitahunya jika dia hanya organisasi pembela rakyat India. Mereka adalah orang yang kecewa dengan sistem pemerintahan di India. Mereka berharap terjadi perubahan setiap memberikan suaranya saat pemilihan pemimpin. Namun tidak ada yang berubah.
Vikram meminta dalam 5 menit Menteri Pertanian bernama Muridas harus bersama Narmada. Jika tidak, maka satu demi satu sandera akan berjatuhan. Muridas terpaksa dibawa ke kantor polisi. Narmada menjelaskan pada Muridas, jika dia membuat Vikram marah, maka akan ada korban berjatuhan. Jika itu terjadi, mungkin Muridas akan kalah dalam pemilu berikutnya. Vikram mengatakan saat Muridas tahun lalu bertugas, sebanyak 10.281 petani bunuh diri. Muridas tidak berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Sekarang Vikram meminta uang sebanyak 40 juta rupiah jika mereka ingin 376 sandera dibebaskan. Muridas mengaku tak memiliki uang sebanyak itu. Vikram menyuruh Muridas meminta pada para pengusaha besar yang selama ini sering ia bantu dalam melancarkan usahanya. Diperlihatkan jika selama ini Muridas juga selalu membantu pengusaha licik seperti Kali Gaikwad. Kali Gaikwad, seorang pengusaha tambang tembaga, mendatangi pemimpin distrik bernama Mukun. Kali mendesak untuk diizinkan membuka usahanya di wilayah itu. Mukun dengan tegas menolak karena limbahnya bisa mencemari lingkungan. Kali memaksa Mukun menyetujui permintaannya. Jika tidak, anak dan istrinya akan dihabisi. Mukun yang tidak berdaya terpaksa menandatanganinya. Setelahnya Mukun diminta terus menjadi orang yang dapat membantu Kali melancarkan usahanya. Jika Mukun tidak mau, Kali memintanya meminum racun yang berbentuk kapsul merah. Mukun memilih meminum kapsul itu daripada harus dijajah Kali. Istri Mukun tak berdaya melihat darah keluar dari hidung dan telinga suaminya disebabkan sakit luar biasa karena racun. Akhirnya Mukun meregang nyawa. Kejamnya Kali, dia menghadiri pemakaman Mukun lalu mengatakan pada semua pelayat jika Mukun adalah kawan baiknya. Kini anak dan istri Mukun adalah tanggung jawabnya. Kali adalah pembohong hebat. Kali lalu diberitahu jika Alia anaknya menjadi korban pembajakan metro. Kali yang sangat menyayangi anaknya siap membayar 40 juta rupiah. Vikram menelpon Narmada, dia meminta Narmada mentransfer uang dalam waktu 15 menit ke alamat rekening yang dikirimnya. Jika tidak, maka metro bisa saja berhenti di dekat sekolah atau rumah sakit, hingga bisa meledak di sana dan memakan korban jiwa lebih besar. Mengetahui ayahnya mengeluarkan uang, Alia geram. Dia sadar Vikram memanfaatkan dirinya untuk memeras Kali ayahnya. Vikram memberitahu fakta yang sebenarnya, jika Kali memiliki hutang sebesar 40 juta rupiah, namun dihapuskan oleh negara. Itu sangat tidak adil. Vikram membawa Kalki ke hadapan Alia untuk menceritakan ketidakadilan yang terjadi pada keluarga Kalki. Hari itu Kalki sedang bersiap untuk berangkat ujian sekolah. Ayahnya bernama Kamble memberikan semangat untuk Kalki. Pihak bank lalu datang menagih hutang. Kamble meminta waktu 10 hari karena mereka gagal panen. Namun pihak bank bertindak semena-mena memukul Kamble menggunakan sendalnya. Kamble memohon untuk tidak diperlakukan seperti itu di depan putrinya karena merasa malu. Mendengar itu, manajer bank justru menelanjangi Kamble lalu memukulnya. Setelahnya mereka pergi dengan membawa traktor milik Kamble. Kamble bangkit dan meminta istrinya tidak menangis karena anak mereka akan berangkat ujian. Melihat ketegaran orang tuanya, Kalki pun berangkat sekolah. Kamble melihat selebaran jika ada keluarga petani yang bunuh diri, maka pihak keluarga akan mendapat santunan sebesar 2 lak. Tanpa pikir panjang, Kamble gantung diri. Sepulang sekolah, Kalki menangis sejadi-jadinya. Saat acara pemakaman, pihak bank kembali datang menagih hutang Kamble. Karena menurut mereka, traktor yang diambil hanya untuk membayar hutang, belum bunganya. Dengan penuh amarah, Kalki mencangkul kepala sang manajer bank. Kalki akhirnya dipenjara. Mendengar cerita Vikram, semua penumpang metro menangis. Vikram menanyakan pada Alia di mana keadilan. Ayah Kalki harus meregang nyawa karena hutang 4.000 rupiah. Sedangkan Kali berhutang 40 juta rupiah namun dihapus oleh negara.
Vikram memberitahukan pada semua penumpang, dia dan anak buahnya hanya ingin mengembalikan uang tersebut kepada para petani, bukan ingin membunuh orang tak berdosa. Uang sebesar 40 juta rupiah telah masuk ke rekening Vikram. Setelahnya Vikram membangunkan wanita yang ditembak di awal pembajakan. Dia adalah gadis keenam bernama Iskara, yang pura-pura mati setelah ditembak, di mana dia juga adalah bagian dari tim Vikram. Semua penumpang bertepuk tangan untuk Vikram dan memberi dukungan untuknya. Kapten Abhijit memberi hormat pada Vikram dan menjalankan kembali metronya menuju stasiun Cakala. Iskara membagikan perban pada semua penumpang. Narmada dan timnya menanti di stasiun. Mereka bersiap untuk menangkap Vikram. Semua penumpang yang disandra keluar dari metro dengan kepala yang diperban untuk mengelabui polisi, hingga polisi tidak bisa membedakan pelaku dan penumpang. Narmada meminta anak buahnya membekukan uang yang telah ditransfer untuk Vikram. Tapi dia diberitahu jika uang tersebut telah dikirim ke 70.000 alamat rekening. Uang tersebut digunakan untuk membayar hutang para petani. Para petani yang hutangnya telah dilunasi tentu sangat senang. Beberapa siaran TV telah menayangkan 700.000 hutang petani telah dilunasi orang tak dikenal. Bersama Muridas, Narmada bertemu kali. Narmada yakin jika uang bukanlah motif utama mereka. Karena jika motif utama mereka adalah uang, Vikram bisa saja menculik Alia lalu meminta tebusan. Narmada yakin mereka akan kembali dengan rencana yang lebih besar. Narmada juga yakin jika Vikram tidak mungkin menunjukkan wajah aslinya. Ternyata memang benar, Vikram Rathore adalah pria muda yang tampan. Nama aslinya adalah Azad. Dia bekerja sebagai seorang sipir di penjara wanita Belamfada. Sedangkan keenam gadis tadi adalah tahanan di sana. Penjara wanita Belamfada mendapat penghargaan pelayanan publik PBB untuk penjara wanita. Sipir Azad diminta menyampaikan pidatonya. Sudah 12 tahun Azad bekerja di sana. Azad menyemangati para napi jika berada di penjara bukanlah sebuah hukuman, melainkan kesempatan untuk bertobat. Karena itu Azad mengajak para napi melakukan pelayanan masyarakat. Mereka membuat seragam untuk anak-anak di sekolah negeri. Mereka membuat kaki palsu untuk anak-anak cacat. Mereka juga menjalankan stasiun radio sederhana. Mereka merayakan kemenangannya. Sudah 5 kali dalam tahun itu, Nyonya Kafri menjodohkan Azad yang belum juga menikah. Terpaksa Azad menemui gadis yang akan dijodohkan dengannya. Karena sibuk, wanita tersebut tidak bisa menemui Azad. Namun, dia meminta Suji, putri kecilnya, untuk mewakilinya. Suji meminta waktu bersama Azad untuk saling mengenal. Suji akan menerima Azad jika memenuhi permintaannya. Dia meminta Azad menghajar guru matematikanya karena Suji kesulitan belajar matematika. Suji sangat menyukai film horor. Dia ingin menyentuh tangan seorang ayah hingga rasa takutnya hilang. Yang ketiga, Suji ingin sekali naik motor dengan ayahnya dan dimanjakan karena selama ini ibunya bersikap tegas padanya. Azad tersentuh mendengar Suji yang begitu rindu sosok ayah. Dia menyetujui semua persyaratan Suji. Suji diminta gurunya memanggil orang tuanya karena beberapa ujian tidak lulus. Dia memanggil Azad sebagai walinya. Tanpa sepengetahuan Suji, Narmada datang. Dia melihat kedekatan Suji dan Azad. Narmada menceritakan tentang dirinya pada Azad. Dulu saat mengambil gelar masternya, dia dihamili oleh kekasihnya. Dia diminta untuk menggugurkannya. Narmada memilih tetap mempertahankan Suji meski tanpa seorang ayah. Sebelumnya, Narmada pernah menjalani hubungan, namun harus putus karena Suji tak menyukai kekasihnya. Kini Narmada melihat kepercayaan di mata Suji untuk Azad. Azad juga menceritakan dia sama seperti Suji, tidak pernah mengenal ayahnya. Ibunya bahkan sudah meninggal saat dia masih 5 tahun. Nyonya Kafri adalah ibu angkat yang membesarkannya. Sebelum hubungan mereka lebih jauh, Azad ingin memberitahu Narmada jika sebenarnya dia adalah Vikram Rathore. Dia akan memberitahu alasan kenapa dia menjadi Vikram Rathore. Namun Suji datang memeluknya.
Melihat itu, Narmada kini setuju bertunangan dengan Azad. Setelah bertunangan, Vikram kembali menjalankan misi keadilan untuk Iram. Menteri Kesehatan memberikan pidatonya di wilayah Haripur. Dia mengaku telah membuat rumah sakit pemerintah di Haripur menjadi rumah sakit bertaraf internasional dengan fasilitas yang lengkap. Azad dan anak buahnya menembak sang menteri. Mereka menculiknya dan dibawa ke rumah sakit pemerintah Haripur untuk dijadikan sandera. Namun fasilitas di sana benar-benar mengecewakan. Dari ruang operasi, Azad melakukan siaran langsung. Azad kembali menyamar menjadi Vikram Rathore dengan menggunakan wig. Narmada kembali bernegosiasi. Namun kali ini Vikram Rathore tidak meminta uang, melainkan sebuah kebenaran. Sekretaris Menteri Kesehatan yang bernama K. George dulu adalah direktur di Rumah Sakit Haripur. Vikram Rathore meminta George mengakui kesalahannya 3 tahun lalu pada Iram di media. Menteri Kesehatan merupakan ipar dari Kali. Kali menelpon George untuk mengaku. Demi keselamatan Menteri Kesehatan, George tidak kuasa melawan perintah Kali. Dia pun mengakui kesalahannya 3 tahun lalu kepada Iram. 3 tahun lalu, 60 anak dibawa ke Rumah Sakit Haripur. Mereka semua butuh oksigen. Iram menelpon direktur rumah sakit yang saat itu adalah George. Di rumahnya, George yang sedang asik makan hanya meminta Iram menunggu karena hari itu dia belum menyelesaikan formalitas hingga tabung oksigen tidak mungkin datang dalam waktu dekat. Tidak menyerah, Iram berusaha menjadi sendiri tabung oksigen. Sesampai di rumah sakit, 57 anak telah kehilangan nyawanya. Sakitnya, Iram dituduh lalai menjalankan tugasnya sebagai seorang dokter. Di pengadilan, dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Keluarga korban juga mencaci maki Iram. Setelah George mengakui kesalahannya, semua orang menangis termasuk Narmada. Vikram lalu meminta Narmada memperbaiki sistem dan fasilitas 234 rumah sakit pemerintah di India. Vikram Rathore memberi waktu 5 jam untuk Narmada. Permintaan Vikram dipenuhi. Media menyiarkan jika berkat Vikram Rathore, pemerintah bisa menyelesaikan pekerjaan yang biasanya dilakukan dalam waktu 10 tahun hanya dalam 5 jam. Masyarakat India semakin berterima kasih pada Vikram Rathore. Setelah permintaannya dikabulkan, Menteri Kesehatan langsung dioperasi. Vikram Rathore kembali meminta dikirimkan helikopter yang akan mereka gunakan untuk keluar dari rumah sakit. Narmada mengabulkannya. Namun mereka dijebak. Saat anak buah Vikram Rathore hendak menaiki helikopter, Narmada dan pasukannya datang menyerang. Pertarungan sengit pun terjadi. Vikram Rathore meledakkan bom di beberapa titik. Vikram Rathore juga terpaksa gelut dengan Narmada tunangannya. Vikram Rathore tidak ingin menyakiti Narmada. Dia sesegera mungkin kabur dengan helikopter. Sebelum itu, Narmada berhasil mengambil topeng yang dipakai Vikram Rathore. Di topeng tersebut ada beberapa helai rambut yang tertinggal. Narmada segera memeriksa DNA-nya. Dia diberitahu dokter forensik jika itu adalah rambut dari segala usia, yang artinya Vikram Rathore menggunakan wig. Narmada meminta Irani bawahannya untuk menggambar Vikram dalam berbagai versi saat usianya masih muda. Narmada memberitahu Irani jika besok adalah hari pernikahannya. Meski begitu, dia meminta Irani tidak sungkan menghubunginya jika ada hal yang penting. Pemilu 2 bulan lagi, Kali akan menjajal dunia politik. Kali akan pergi ke Rusia untuk itu. Dia menyerahkan kuasanya pada adiknya bernama Manis. Tiba hari pernikahan Narmada dan Azad. Setelah pernikahan, Azad kembali berencana memberitahukan jika dirinya adalah Vikram Rathore. Namun karena wajah Azad terlihat tegang, Narmada memintanya rileks lalu merayunya. Saat akan mencium Narmada, telepon Azad berdering. Narmada meminta Azad mengangkatnya dan dia akan menunggu di kamar. Ternyata anak buah Azad menelpon untuk menggodanya. Narmada dikirimkan sketsa wajah Vikram Rathore saat berusia masih muda.
Kini dia sadar Azad adalah Vikram Rathore. Azad yang belum menutup teleponnya masuk ke kamar menemui Narmada. Meski menangis, Narmada menembak bahu Azad. Narmada menyalahkan Azad karena tidak memberitahunya. Mendengar ketuanya ditembak, anak buah Azad bergegas mencari tahu keberadaan Azad untuk menyelamatkannya. Sementara Manis yang sudah mengetahui jika Vikram Rathore adalah Azad, datang menyerang ke penginapan mereka. Azad ditangkap bersama Narmada, mereka diduga bersekongkol. Azad berteriak untuk tidak menyakiti Narmada. Hal itu membuat mereka semakin brutal lalu menembak lengan Narmada. Narmada juga akan mereka bunuh. Setelah menemukan keberadaan ketuanya, anak buah Azad sudah bersiap menyelamatkannya. Namun pria tua yang wajahnya sama dengan Azad datang untuk menyelamatkan Azad. Tanpa menunggu lama, dia berhasil melumpuhkan semua lawan. Sebelum membunuh Manis, dia menyebutkan jika dia adalah Vikram Rathore. Vikram Rathore sedikit bingung melihat wajah Azad yang sama dengan dirinya. Dia membawa Azad bersamanya. Di Rusia, Kali menjanjikan kepada para pengusaha tambang dari berbagai negara yang bisnisnya telah ditutup karena pencemaran lingkungan. Dia mengatakan jika India memiliki ekosistem yang baik untuk membangun pabrik mereka di sana karena bahan baku dan tenaga kerja yang murah. Semua itu bisa terwujud jika pemerintah India mengizinkannya. Karena itu dia akan memilih calon pemimpin yang akan berpihak pada mereka dengan membantunya membayar Rp10.000 per suara. Jika mereka menang 50% suara, maka pemerintah akan berpihak padanya. Kali investasikan dana yang dimilikinya sebesar 20% dan membutuhkan 80% lagi. Seorang mafia yang menyebut dirinya Mr. Day akan memberinya 80% itu. Mereka segera menandatangani kesepakatan. Asisten Kali memberitahukan jika Manis telah mati. Kali benar-benar marah. Dia segera kembali ke India untuk membalas kematian adiknya. Bersama Irani, Narmada menyusun rencana. Dia kini mengetahui identitas 3 anak buah Azad. Narmada sempat melihat saat mereka datang menyelamatkan Azad waktu itu. Narmada tahu jika gadis-gadis itu adalah napi di penjara wanita. Untuk menggali informasi mengenai siapa dan di mana Azad. Walaupun membawa ke-6 gadis itu ke kantor polisi, mereka tidak akan memberikan informasi apapun meski disiksa. Narmada menitipkan Suji pada Irani. Dia berpesan supaya Suji mematuhi apapun yang dikatakan Irani. Setelahnya, Narmada meminta Irani memasukkannya ke penjara wanita, seolah dia telah bersekongkol dengan Azad. Narmada bahkan membenturkan kepalanya di cermin, seolah dirinya telah disiksa polisi untuk dimintai keterangan mengenai Azad suaminya. Narmada dimasukkan dalam sel yang sama dengan ke-6 anak buah Azad. Narmada berusaha untuk mendapatkan kepercayaan mereka dengan mengatakan kini hidupnya menderita setelah bersama Azad. Karena Narmada adalah istri Azad, mereka meminta Narmada mengetahui siapa Azad sebelum dia marah padanya. Laksmi lalu bercerita. Pada tahun 1986, sebanyak 40 supir truk ditangkap teroris di perbatasan. Tentara India ditugaskan menyelamatkan mereka, namun 6 tentara disandra. Sebagai ketua dari pasukan khusus, Vikram Rathore diminta membebaskan Sandra dan 6 tentara itu. Meninggalkan istrinya, Vikram Rathore berangkat. Di tengah pertarungan, senjata Vikram dan pasukannya macet, hingga beberapa di antara mereka luka parah. Mereka terus melawan dengan merampas senjata musuh. Ketua teroris datang menembak mereka tanpa henti. Terpaksa salah satu timnya memilih maju untuk mengebom ketua teroris meski diberondol senjata. Vikram Rathore berhasil menjalankan misinya menyelamatkan para sandera. Karena itu Vikram Rathore mendapat medali sebagai penghargaan. Saat menerimanya, dia tidak merasa bahagia. Dia justru terbebani, mengingat beberapa rekannya yang harus tewas sia-sia karena senjata mereka rusak. Hal itu juga terjadi pada tentara yang sebelumnya menyelamatkan para supir. Senjata tersebut dibeli dari perusahaan yang sama. Vikram Rathore
memohon pada para petinggi militer untuk melakukan penyelidikan khusus terhadap pemasok senjata militer. Diketahui pemasok senjata militer berasal dari perusahaan milik Kali Gaekwad. Kali sangat marah mengetahui dirinya harus diadili karena Vikram Rathore. Di pengadilan militer, Kali mengatakan jika senjata mereka sangat baik. Menurutnya, para tentara belum cukup latihan menggunakan senjata era baru dari perusahaannya, karena buku petunjuk penggunaannya menggunakan bahasa asing. Dia berdalih jika kesalahan tidak terdapat pada senjatanya, melainkan manusianya. Vikram Rathore meminta izin untuk menunjukkan apa yang terjadi saat mereka perang. Dia menunjukkan bagaimana menggunakan senjata sesuai buku panduan. Saat menarik pelatuk, Vikram mengarahkan senjatanya pada Kali, hingga membuatnya ketakutan setengah mati. Pelatuk ditarik berkali-kali, tapi senjata tidak bekerja, meski telah diisi penuh dengan peluru. Vikram Rathore mengatakan dia siap mengorbankan nyawa demi negaranya, namun dia tidak ingin mati sia-sia demi keuntungan yang didapat Kali dalam bisnis senjatanya. Dan benar, jika semua ini adalah kesalahan manusia seperti Kali. Pengadilan militer memutuskan untuk memblacklist perusahaan Kali jika terbukti bersalah. Vikram pulang ke rumahnya. Aishwarya istrinya menyambut penuh cinta. Di luar rumah, Rio anjing mereka ditembak. Vikram segera memeriksa. Dari belakang dia disuntik bius. Meski begitu, sebelum hilang kesadaran dia masih bisa melawan. Untuk melumpuhkan Vikram, Aishwarya istrinya disakiti. Terpaksa Vikram menyerah lalu mereka membawanya pergi. Saat Aishwarya sadar, setumpuk uang diletakkan di meja oleh 3 orang polisi. Vikram suaminya difitnah mendapat sogokan karena telah menjual rahasia militer dan menjadi pengkhianat negara. Aishwarya diminta menandatangani pernyataan jika suaminya memang telah berkhianat pada negara. Jika Aishwarya melakukan itu, dia akan dibebaskan. Aishwarya yang penuh amarah justru menghabisi ketiga polisi tersebut. Aishwarya ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung. Dia terlihat tak peduli, dia hanya khawatir dengan keadaan suaminya. Aishwarya bergegas saat diberitahu jika Vikram datang menemuinya. Betapa sedihnya Aishwarya melihat yang datang adalah Kali bukan suaminya. Kali datang untuk memberitahu jika dia telah membunuh Vikram dengan keji. Saat dibawa oleh Kali menggunakan pesawat, Vikram dibawa keluar dari India. Setelah menyiksa dan menembaknya, dia melemparnya dari pesawat. Kali menertawai nasib Aishwarya yang sebentar lagi akan menjalani hukuman gantung. Aishwarya hanya bisa menangis sambil menahan amarahnya. Aishwarya siap digantung. Tiba-tiba dia terjatuh lemas. Dokter memeriksanya, ternyata Aishwarya sedang hamil. Karena itu menurut hukum India, seorang pidana hukuman gantung harus ditunda sampai usia anaknya 5 tahun. Selama di dalam tahanan, Aishwarya yang tengah hamil diperlakukan sangat baik oleh sesama napi. Aishwarya melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Azad. Seluruh napi ikut bahagia dan membantu menjaga Azad. Aishwarya merayakan ulang tahun kelima Azad. Dia meminta Azad berjanji saat dewasa nanti, meski Vikram Rathore ayahnya telah meninggal, Azad harus membuktikan pada dunia jika ayahnya bukanlah seorang pengkhianat. Aishwarya juga meminta saat dewasa nanti, dia bisa mengubah hidup para napi di sana menjadi lebih baik, karena di sana banyak orang-orang tak bersalah seperti dirinya. Aishwarya sadar mungkin sekarang Azad belum mengerti, namun sipir lapas bernama Kaveri akan membimbing Azad. Kini Kaveri akan menjadi ibu angkatnya. Karena usia Azad sudah 5 tahun, Aishwarya bersiap menjalani hukuman gantungnya. Azad pingsan melihat ibunya telah meninggal. Seluruh napi ikut bersedih. Azad diangkat anak oleh Kaveri. Dia disekolahkan dan setelah dewasa, dia menjadi sipir di penjara wanita tempat ibunya dulu. Mendengar kisah hidup Azad, Narmada menangis. Dia kini berada di pihak suaminya. Dia diberitahu Azad berada di tempat yang aman. Azad terbangun. Dia melihat Vikram lalu memanggilnya ayah.
Di depannya juga ada polisi sipit yang ia jumpai saat di metro dulu. Ternyata dia adalah Juju kecil yang menyelamatkan Vikram dulu. Vikram Rathor yang mereka panggil Mesias telah hilang ingatan. Juju kecil pernah berjanji akan mencari identitas Mesias. Jadi saat dulu bertemu Azad yang mengaku sebagai Vikram di metro, dia mencari tahu tentang Vikram Rathor setelah melihat Azad begitu mirip dengannya. Juju akhirnya mengetahui Vikram Rathor memang ayah dari Azad. Juju juga pergi memberitahu keempat tim khusus Vikram saat di militer dulu jika Vikram masih hidup. Mereka langsung datang menemui Vikram. Mengetahui ayahnya masih hidup, Azad sangat bahagia. Dia pun memeluk dan mencium ayahnya sambil menangis. Lucunya, Vikram yang tidak merasakan emosi apapun mengatakan jika Azad boleh menangis namun tidak menciumnya. Azad lalu diberitahu jika Narmada dan anak buahnya akan diinterogasi. Hacker yang bekerja untuk Vikram Rathor berhasil meretas CCTV di penjara wanita Belamfada. Irani yang sangat dipercaya oleh Narmada ternyata menyelipkan perekam suara di baju Narmada, hingga semua percakapan mereka terdengar. Irani mengaku dirinya tak hanya bekerja untuk Narmada tapi juga Kali. Irani melakukan panggilan video dengan Kali. Kali meminta Irani menghabisi gadis-gadis itu untuk membalaskan dendam atas kematian manis adiknya. Irani lalu mengirim Suji ke suatu tempat. Dia kembali masuk untuk menembak Narmada. Laksmi berlari menyelamatkannya. Azad datang menyelamatkan Narmada. Dia menghajar Irani tanpa ampun. Meski begitu, Irani masih sombong karena pasukannya telah mengepung tempat itu. Irani lupa siapa Azad. Dia adalah penguasa penjara. Seluruh tahanan ia keluarkan dan menghajar pasukan Irani. Azad melihat Narmada bersama Laksmi. Karena menyelamatkan Narmada, Laksmi tertembak di perutnya. Iram berusaha mengeluarkan peluru. Dalam sakitnya Laksmi teringat, dulu orang-orang di lingkungannya beserta keluarganya mati karena limbah pabrik milik Kali. Sedihnya, nyawa Laksmi tak tertolong. Iram bertekad. Dulu saat memulai semua, mereka berenam. Namun, meski tanpa Laksmi, mereka akan meneruskan perjuangannya. Narmada menyatukan tangannya dengan kelima gadis itu. Dia akan menggantikan Laksmi. Kini, dia bergabung bersama tim Azad suaminya. Vikram menghentikan iring-iringan mobil yang menculik Suji. Meski sudah tua, keahliannya tak diragukan lagi dalam mengalahkan lawan. Melihat Vikram yang begitu mirip dengan Azad, Suji langsung memanggilnya ayah. Vikram bertanya pada teman-temannya, apakah gadis kecil itu juga anaknya. Tentu semua rekannya menertawakan Vikram. Misi selanjutnya, Azad akan menyita kontainer tempat penyimpanan semua uang Kali yang akan dia gunakan untuk membantu calon kandidatnya. Sementara Narmada ditugaskan untuk misi lainnya. Azad bersama 3 gadisnya memulai misi. Mereka mulai mengalami kesulitan melawan anak buah Kali yang begitu banyak. Dengan motornya, Vikram datang membantu Azad bersama Juju dan keempat temannya di pasukan khusus dulu. Kedatangan Vikram tentu sangat banyak membantu. Azad berhasil menyita semua kontainer. Vikram meminta Azad segera menyelesaikan misinya, sedangkan dia akan menghadang musuh yang datang. Berat hati Azad meninggalkan ayahnya. Sayangnya musuh terlalu banyak. Vikram dan teman-temannya berhasil ditangkap. Azad kembali menyamar sebagai Vikram Rathor, lalu memulai siaran langsung dari penjara wanita Belamfada. Dia seolah menyandra 600 tahanan di sana. Kali yang juga menyaksikan siaran langsung mulai bingung. Bagaimana mungkin ada 2 Vikram Rathor di tempat yang berbeda? Teman Vikram Rathor memberitahunya jika yang bersama mereka adalah Vikram Rathor, sedangkan yang melakukan siaran langsung adalah anaknya. Kali beruntung masih hidup hanya karena Vikram hilang ingatan. Madhavan Nayak ditugaskan untuk bernegosiasi dengan Vikram. Namun Nayak tidak ingin melakukan negosiasi dan memerintahkan
100 pasukannya untuk menangkap Vikram Rathore supaya tidak ada lagi siaran langsung. Dengan dipimpin Alif, pasukan Nayak menyusup masuk. Tidak lama, Alif keluar tanpa busana. Dia menceritakan di dalam sana tidak hanya 6 gadis yang membantu Vikram Rathore, melainkan 600 wanita yang memegang senjata. Alif menyampaikan pesan dari Vikram Rathore untuk meminta anak buah Nayak berjarak 10 meter dari dinding penjara. Karena dia sudah memasang ranjau, Nayak mengira itu hanya gertakan. Dia melempar batu untuk membuktikannya. Melihat Vikram Rathore tidak main-main, Nayak meminta pasukannya mundur. Dia setuju melakukan negosiasi dengan Vikram. Vikram menunjukkan apa yang dimilikinya hingga pemerintah akan menuruti keinginannya, menutup 43 pabrik yang berbahaya untuk lingkungan, hingga tidak ada lagi korban jiwa akibat limbah pabriknya. Vikram ternyata menyita mesin pemungutan suara untuk pemilu. Karena pemilu akan diadakan dalam waktu kurang lebih 1 bulan, pemerintah tidak mungkin membuat mesin pemungutan suara lagi dalam waktu dekat, yang artinya pemilu akan ditunda. Jika pemilu ditunda, maka bisa mengancam ekonomi dan demokrasi negara. Rapat digelar di kantor kepresidenan. Mereka menyetujui permintaan Vikram Rathore lalu mengatakan, baru pertama kali mereka dipaksa untuk melakukan hal yang benar. Sebanyak 43 pabrik ditutup, 13 diantaranya adalah pabrik milik Kali. Mr. D menelpon dari Rusia. Dia menanyakan jika pabrik Kali saja ditutup, lalu bagaimana dirinya akan membangun pabrik di India sesuai yang dijanjikan Kali. Mr. D tidak akan diam saja jika kesepakatan dilanggar Kali. Kali meyakinkan jika baginya itu adalah masalah kecil. Teman-teman Vikram disiksa supaya Vikram memberitahukan bagaimana cara mereka masuk ke dalam penjara tersebut. Vikram Rathore kini mengungkap jika sebenarnya dia bukanlah Vikram Rathore. Dia menunjukkan wajah aslinya. Dia melakukan semua untuk memenuhi janji pada ibunya dan mengembalikan kehormatan ayahnya yang telah difitnah. Satu hal yang dia minta pada seluruh rakyat India, supaya saat pemilu nanti suara mereka tidak dijual. Jika rakyat India begitu pemilih saat belanja di pasar, lalu kenapa mereka tidak benar-benar menggunakan hak suaranya dengan baik untuk memilih pemimpinnya? Karena itu akan menentukan nasib mereka 5 tahun ke depan. Azad akan mengembalikan mesin pemungutan suara. Dia bersiap pergi. Kali dan anak buahnya datang. Vikram yang tak tega teman-temannya disiksa memberitahukan bagaimana Kali bisa masuk ke dalam penjara. Karena Vikram ditawan, Azad tak berdaya saat Kali menghajarnya. Meski babak belur, Azad tak memberitahukan di mana kontainer yang berisi uang milik Kali. Untuk membuat Azad mengaku, Kali menembak Vikram namun pistolnya macet. Suara pistol milik Kali yang macet justru memulihkan kembali ingatan Vikram saat dulu dia ditugaskan sebagai pasukan khusus. Dia juga menangis saat mengingat istrinya. Kali melayangkan pukulan kepada Azad. Meski dirantai, Vikram berhasil menghentikan Kali. Dia tak akan membiarkan anaknya disakiti. Kali dibuat terbang hanya dengan 1 pukulan dari Vikram. Vikram memeluk Azad anaknya. Dia tak protes lagi saat Azad menciumnya. Mereka berduel mengalahkan Kali dan anak buahnya. Kali dihajar habis-habisan oleh Vikram. Murad, anak buah Kali yang tinggi besar, datang melempar Vikram. Untuk sesaat mereka kewalahan, namun duet mereka berhasil mengalahkan Murad. Kali lalu diseret ke tiang gantungan untuk membalaskan dendam Aswarya. Kali terus memohon untuk membuat kesepakatan, namun dosanya sudah tak termaafkan. Dia tewas di tiang gantungan. Di akhir film diperlihatkan, Nayak dimarahi atasannya karena misinya gagal. Sementara Azad, Narmada, dan anak buahnya sedang berlibur. Nayak datang menemuinya. Selama ini Nayak adalah otak di balik misi yang dikerjakan Azad. Dia datang untuk memberitahukan misi berikutnya.
Nayak juga sudah membagikan uang yang mereka sita dari kali pada buruh pabrik dan keluarga yang terdampak limbah pabrik. Film pun selesai. Jika kalian suka film ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.